Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast Sahabat Lais. Maaf ini kondisi di hutan, jadi agak digigit nyamuk. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton video-video dari podcast Sahabat Lais. Insya Allah kalaupun nanti ada untuk hasil dari podcast ini atau hasil dari video di YouTube, nanti akan digunakan untuk program-program Lais Jateng. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, itu seorang mahasiswa ya, masih muda. Mbaknya ini yang dulu pernah jadi relawan atau karyawan? Apa ya, nggak tahu. Nah, jadi bernama, kalau lengkapnya Kusnul Khotimah ya, biasa dipanggil Mbak Kusnul. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Kusnul. Waalaikumsalam, Mas Indra. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Digigitin nyamuk. Ini kalau biasanya kalau di desa emang apa ya? Kayak lengganan kalau di desa. Jadi kayak tiap pindah ke daerah yang terbuka emang mesti, kalau saya mesti langsung digigit. Oh iya. Idolanya nyamuk. Nah, kalau dulu itu dari relawan atau karyawan sebenarnya? Karyawan sebenarnya Mas. Jadi sebenarnya nggak lama juga ya di Lais itu saya masuk kayaknya awal tahun, terus sampai Mei kayaknya, karena Juni itu udah mulai kuliah lagi sekitar 5 bulan. Itu berarti relawan. Oh, masih kuliah tadi? Itu posisinya dari semester akhir skripsian terus akhirnya lulus. Terhitungnya karyawan sebenarnya, tapi karyawan apa ya? Magang. Pemulaan, magang kayak gitu. Jadi ini udah S1-nya udah selesai. Udah. Terus ini katanya lanjut S2. Iya, betul. Tahun 2018 itu sebenarnya waktu akhirnya keluar dari Lais itu karena lanjut S2. Karena nggak ada kelas karyawan, jadi nggak bisa ngambil di Sambi gitu. Akhirnya ya pilih salah satu, akhirnya pilih buat lanjut S2. 2018 S2. 2018 bulan Juni. Jadi saya wisuda itu April wisuda, Mei masih aktif di Lazis, Juni itu udah persiapan kuliah, masalah Juli itu udah mulai namanya matrikulasi, jadi persiapan buat masuk ke semester 1. Berarti ini udah 2 tahun berarti? Iya betul, 2 tahun. Mau lulus? Insya Allah. Ini lagi tesis Mas, lagi tugas akhirnya, insya Allah sebentar lagi selesai. Kalau S2-nya itu berarti nyambung tadi? Artinya apa? Nyambung sebenarnya, jadi S1 saya itu teknologi pangan di sini. Terus uniknya di UNS itu kan saya UNS Mas, S1 UNS, S2 UNS. S1 UNS itu ada nih teknologi pangan, tapi untuk gizi itu nggak ada. Sedangkan kalau untuk S2-nya di UNS ini nggak ada S2 teknologi pangan, tapi adanya S2 gizi. Terus beberapa kakak tingkat juga ambil di gizi. Terus sebenarnya masih ada korelasinya juga, karena di S1 teknologi pangan pun kita belajar tentang pangan dan gizi kayak gitu. Kebetulan saya emang tertarik juga gitu kan di masalah gizi dari pangan tersebut. Akhirnya udah lanjut untuk mendalami ilmu gizi di S2. Berarti di gizi ya? Gizi fokusnya ke human nutrition, jadi gizi masyarakat. Oh iya, masyarakat. Terus waktu jadi lanjut ke S2 itu sebenarnya iseng atau emang wah karena nggak ada nganggur nih? Waduh. Mau lanjut S2? Ini mau jawaban jujur atau jawaban cari-cari alasan? Jadi sebenarnya keinginan buat lanjut studi itu udah ada ya sejak zaman masih kuliah S1 gitu. Sempat dosen pembimbing pun menanyakan gitu, ada rencana lanjutnya nih Mbak gitu. Saya jawab, insya Allah ada rencana Pak, tapi rencananya saya mau dapat beasiswa aja gitu. Nah, mau cari beasiswa karena dari orang tua harapannya saya bisa lanjut kuliah, tapi sebisa mungkin buat membiayai kuliah itu sendiri, atau ya udah cari beasiswa gitu. Akhirnya setelah lulus dari S1 itu
ya udah saya bertekad gitu kalau misalkan ada rezeki buat lanjut S2 saya secepatnya bakal lanjut kayak gitu, karena namanya perempuan ya, kita nggak tahu nanti kedepannya apa namanya bisa bertemu dengan suami yang bisa mengizinkan kuliah lagi atau enggak. Harapannya sih pengennya dapetnya gitu kan. Ya udah akhirnya karena ada waktu itu pembukaan beasiswa, jadi langsung setelah saya lulus itu dari UNS itu ada pembukaan beasiswa untuk alumni berprestasi gitu. Jadi udah nggak ada salahnya coba, akhirnya daftar dan rezekinya alhamdulillah keterima kayak gitu. Jadi lanjut kayak gitu, karena juga ngerasa kalau misalkan kita itu saya sebenarnya apa ya mau menggali ilmu lebih dalam lagi tentang tadi itu, karena tertarikan di bidang pangan dan gizi tadi. Udah nggak ada salah, lanjut aja. Dan kebetulan tadi di UNS itu adanya S2 ilmu gizi gitu, nggak ada teknologi pangan, jadi udah nyambung aja gitu, plot aja gitu, udah selesai. Terus waktu di S2 ini ya, itu kalau dari menurut pandangan Mbak sendiri, gizi di Indonesia atau gizi masyarakat sekitar ini emang kayak buruk atau emang sudah tercukupi itu sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya Mas ya, masih kurang kesadaran tentang gizi di masyarakat gitu, karena masyarakat Indonesia secara umum gitu ya lebih mementingkan, mungkin ya saya pribadi gitu ya, mungkin juga Mas juga gitu, kadang ya udah makan yang penting kenyang kayak gitu kan, kita nggak terlalu memikirkan apa kandungan di dalamnya, apakah bisa memberikan manfaat terhadap tubuh kita kayak gitu kan, yang penting enak, kita kenyang, murah juga gitu kan. Jadi pengetahuan tentang gizi di masyarakat tuh bisa dibilang masih kurang, terus juga kesadaran untuk bisa makan makanan yang bergizi seimbang itu juga masih kurang, walaupun kalau kita lihat gitu ya ada mungkin beberapa kelompok masyarakat yang udah mulai sadar tentang kesehatan, tentang apa namanya ya, gizi dari panganan yang dikonsumsi kayak gitu, udah mulai ada kesadaran tersebut. Tapi secara umum masyarakat Indonesia bisa dibilang ya masih kurang gitu. Masih kurang pemahaman atau emang kurang pengetahuan? Sebenarnya kalau untuk pengetahuan mungkin udah tahu gitu ya, kalau misalkan oh makan makanan yang sehat itu bagus kayak gitu kan, makan sayur buah itu bagus buat kesehatan, tapi buat aktivitas makan makanan yang sehat itu sendiri yang masih kurang gitu, karena misalkan kita ambil contoh makan buah dan sayur gitu ya Mas ya, banyak orang itu yang masih beranggapan makanan sehat itu pasti mahal, makan buah itu mahal, mending kita 10.000 itu buat dapetin nasi ayam geprek daripada kita beli pepaya 1 kilonya misalkan 7.000 gitu kan. Dengan uang yang jumlahnya sama, kita dapat 2 produk yang berbeda dengan tingkat kekenyangan yang tentunya berbeda gitu kan. Tapi kalau kita sudah mulai sadar, pasti kita akan mempertimbangkan itu lebih jauh lagi. Kayak misalkan kita makan pepaya 1 kilo, ya mungkin nikmatnya nggak senikmat makan nasi ayam geprek gitu kan, tapi efek lebih jauhnya untuk kesehatan jauh lebih bagus ya pepaya misalkan gitu. Nah, jadi secara pengetahuan mungkin udah ada pengetahuan tentang hal tersebut, cuma buat sampai ke mengubah perilaku masyarakat menuju ke hidup sehat itu yang perlu proses lagi. Terus kalau dibilang tadi kan sebenarnya gizi seimbang itu sebenarnya seperti apa tuh? Apa kayak waktu SD kan ada 4 sehat 5 sempurna? Iya. Apa harus seperti itu atau? Nah itu juga, jadi kalau dulu kita semboyannya tuh 4 sehat 5 sempurna ditambah susu gitu kan, kalau sekarang itu dari Kementerian Kesehatan itu mengubah konsep menjadi gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu ada namanya isi piringku. Jadi dalam 1 piring itu ada porsinya tersendiri, berapa persen untuk karbohidrat nasi gitu ya Mas ya, berapa persen untuk sayuran, berapa persen untuk protein kayak gitu. Nah, jadi yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu adalah gizi seimbang tadi kayak gitu. Karena itu tadi ya, kadang masyarakat Indonesia lebih yang penting kenyang, akhirnya
karbo berlebih gitu kan, lauk pauknya proteinnya sedikit, sayurnya apalagi ya paling pecel gitu kan, nasinya seberapa, sayurannya seberapa gitu kan. Nah itu jadi gizi seimbang itu komposisi yang ada dalam piring sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan Yang- kesehatan. Berarti yang menetapkan itu kementerian. Iya ada. Nanti sebenarnya udah banyak juga disosialisasikan di masyarakat, bisa di puskesmas itu ada gambarnya gitu. Kalau kita cari juga di internet isi piringku itu muncul nanti. Bahkan sekarang tuh udah mulai dikembangkan juga games-games isi piringku gitu buat peningkatan pengetahuan di anak-anak sekolah. Terus kalau untuk ngomongin soal gizi ya, berarti kan apakah emang fokusnya ke makanan aja atau emang ada hal lainnya? Nah, sebenarnya gizi itu kompleks, nggak cuma makanan atau minuman gitu ya, minta asup, tapi juga termasuk ke dalamnya aktivitas fisik gitu. Jadi kita mau sehat, kita udah coba makan makanan yang baik gitu, yang gizinya baik, tapi kalau misalkan ternyata aktivitas fisik kita kurang, kita nggak olahraga, kita nggak aktivitas fisik kayak gitu, itu juga akan berpengaruh ke kesehatan. Jadi biasanya gizi itu akan berkorelasi juga selain makanan juga ke aktivitas fisik kayak gitu. Jadi lingkupnya luas sih. Sekarang banyak juga yang akhirnya dikaitkan juga kan masalah kesehatan gitu. Oh sebenarnya makannya udah bagus tapi ternyata dia nggak pernah olahraga, akhirnya ya sakit juga. Ya saya. Iya termasuk saya juga sebenarnya. Itu penting banget. Jadi lingkupnya luas. Nanti juga kalau misalkan kita belajar lebih dalam lagi tuh ternyata dari makanan yang kita makan itu juga akan berimbas ke kesehatan mental juga kayak gitu. Jadi kalau sekarang dibilang cakupan ilmu gizi itu seberapa, apakah makanan aja tuh luas banget ya maksudnya, ke fisik juga dan juga ke kesehatan secara bukan secara fisik aja tapi juga ke kesehatan mental juga kayak gitu. Jadi mulai dari gizi aja kita bisa nyambung ke banyak hal. Terus kan tadi kan bilangnya isi piringku ya. Itu emang setiap apa diberatkan dipukul rata enggak? Atau emang ada oh ini untuk anak segini, untuk dewasa segini, atau untuk misalkan khusus untuk perkembangan atau emang Sebenarnya kalau isi piringku itu ada takaran yang secara general tuh ada, jadi udah ditetapkan secara general ada. Nah tapi ada juga namanya itu tadi isi piringku ya, ada yang takaran secara general, tapi ada juga namanya gizi per individu. Itu apa kecukupan gizi yang kita ukur berdasarkan usia, berat badan dan tinggi badan. Nah itu nanti beda lagi hitungannya. Kayak misalkan usia Mas Ita berapa, misalkan 21 oh 30 tahun 30 tahun, berat badannya berapa, tinggi badan berapa, nanti itu ada kebutuhan gizi harian. Kebutuhan gizi hariannya misalkan 2100 kilokalori. Nah dari 2100 kilokalori itu nanti ada pembagiannya lagi tuh, misalkan karbohidrat berapa persennya, protein berapa persennya, lemak berapa persennya. Itu kalau misalkan kita mau hitung berdasarkan individu. Nah itu bisa biasanya kalau kita konsultasi gizi ke ahli gizi kayak gitu, bisa nanti kita hitung cukupan gizi atau kebutuhan gizi per harinya. Tapi kalau secara umum misalkan kita nggak tahu nih berat badan kita terkini berapa gitu, atau secara umum kita mau sosialisasi ke orang banyak, ya kita bisa pakai standar isi piringku tadi berdasarkan porsi-porsi yang udah kita lakukan. berarti kayak tidak mengeneral semuanya itu harus isinya ini berarti Iya, ya misalkan kadang berat badan kita berapa gitu kan, sebenarnya kita nggak terlalu butuh karbohidrat yang terlalu banyak gitu kan. Nah itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan harian dari hidup tadi. Tapi secara umum itu udah ada di porsi-porsi yang diisi piring kita. Supaya lebih seimbang aja antara protein, karbohidrat, lemak, sayur, buah, mineral dan lain sebagainya. terus kan waktu kan sekarang kan masih pandemi ya, itu paling kan yang paling digemburkan nih harus imunitas harus tinggi ya. Nah, kalau untuk dari segi gizinya itu seperti apa?
Jadi pandemi kayak gini karena sebenarnya belum ada obatnya ya Mas. Jadi yang lebih diutamakan itu imunitas. Jadi kalau cerita dari beberapa teman yang kemarin sempat positif juga, ternyata yang dikasih di selama karantina itu vitamin gitu. Nah sebenarnya kita boleh aja konsumsi suplemen vitamin seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita masih sehat, ya gitu ya, kita menjaga imunitas itu dengan konsumsi makanan dan minuman yang memang bisa memberikan efek kesehatan terhadap tubuh kita. Kalau misalkan sekarang yang bisa meningkatkan imun yang pastinya buah dan sayur kita perbanyak, gitu ya. Konsumsi air putih kita perbanyak. Kalau misalkan sempat minum yang rempah-rempah kayak gitu juga, itu juga bagus gitu buat imunitas. Jadi karena imun itu bukan sesuatu yang bisa kita, imun yang baik itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan secara instan. Artinya hari ini kita minum sesuatu terus bisa langsung bagus gitu, enggak, tapi itu adalah bentuk penjagaan kita. Jadi ya selama kita bisa menjaga itu jauh-jauh hari, ya setiap hari kita jaga terus gitu kan, supaya imun kita memang tetap terjaga dari makanan, dari minuman, aktivitas fisik juga. Jadi olahraga itu, aktivitas fisik terutama olahraga itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita juga kayak gitu. Jadi kan ya selama pandemi walaupun mungkin beberapa ruang publik terbatas untuk olahraga, kita bisa olahraga ringan di rumah. Sebenarnya ada kalau kita olahraga itu kan ada hormon-hormon yang akhirnya aktif yang itu bisa berpengaruh ke sistem imun kita kayak gitu. Terus juga menjaga pikiran untuk tetap tenang, tetap fresh kayak gitu, supaya nggak berpengaruh juga ke imun. Karena akhirnya banyak juga teman-teman kita yang positif itu akhirnya karena mungkin shock, stres karena di diagnosis karena karantina juga, akhirnya dari stres itu yang akhirnya menimbulkan imunitasnya jadi turun. Jadi sebisa mungkin ya tetap jaga kesehatan tubuh, jiwa gitu kan, dan jaga tadi ya supaya nggak stres, terus juga ya rohaninya juga tetap kita jaga kayak gitu sih. Jadi kompleks sebenarnya. Nah, di pandemi kayak gini ya coba ubah pola hidup. Yang biasa mungkin kita nggak terlalu memikirkan makanan yang kita makan, karena sekarang kita butuh imunitas yang baik, ya coba kita ubah dengan pola makan yang lebih baik juga. Apakah harus penting makan enak enggak sih? Kalau itu penting, kalau nggak enak nggak dimakan masalah saya. Nah ini juga nih yang sebenarnya kadang stigma di masyarakat masih, kayaknya makanan sehat tuh rasanya nggak enak ya kayak gitu. Kayaknya makanan sehat, makanan diet gitu biasanya nggak ada rasanya, apalagi kalau makanan di rumah sakit gitu ya, hambar gitu kan. Nah ini juga yang perlu kita ubah, bahwa sebenarnya nggak harus kita pisahkan bahwa makanan sehat itu nggak enak atau makanan enak itu udah pasti nggak sehat gitu ya. Karena banyak ternyata juga kalau kita bisa ngolahnya sesuatu yang menurut kita mungkin kan misalnya sayuran-sayuran hijau itu yang biasa nggak banyak orang suka, sayuran-sayuran hijau yang sebenarnya itu sangat menyehatkan, ketika itu diolah dengan baik ya itu bisa jadi makanan yang enak juga, makanan yang enak dan pastinya sehat juga gitu kan. Jadi tergantung dari gimana kita ngolahnya. Daging-dagingan kayak misalkan makan daging kambing, it's okay gitu kan, nggak ada masalah sebenarnya, tergantung dari gimana kita mengolahnya. Jadi semua makanan yang enak itu sebenarnya bisa juga kok memberikan kesehatan terhadap tubuh kita. Yang penting kita tahu porsinya. Pertama kita tahu porsinya, kita tahu bagaimana cara mengolahnya yang baik. Terus juga kita tahu kapan waktu yang tepat untuk makan itu. Gitu sih. Jadi kalau di gizi itu biasanya kita belajar juga masalah porsi, waktu, kayak gitu, dan gimana cara mengolahnya supaya kandungan gizi yang kita harapkan berdampak ke kesehatan kita itu tetap terjaga, tetap kita bisa dapatkan. Terus ada yang bilang paling enak kan makan buah sama sayur. Itu emang harus buah dan sayur atau dihindari makan nasi ya atau makan apa? Kan ada yang bilang gitu. Iya, lagi musim juga diet nasi sebenarnya ya. Kalau saya tipikal itu masing-masing punya kepercayaan sebenarnya di gizi juga. Ada yang menganut benar-benar no nasi kayak gitu kan, no rice, karena
itu bisa meningkatkan kadar gula darah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ya karbohidrat itu tetap kita butuhkan karena sumber energi kita juga kan dari karbohidrat. Jadi nasi itu masih boleh, tadi yang penting kita tahu porsinya. Terus juga kalau misalkan kita mau ganti nasi itu jadi misalkan nasi merah itu lebih baik lagi, atau kita ubah karbohidrat kita jadi ubi, jagung, kentang dan lain-lain itu boleh. Tapi prinsipnya kalau saya makan nasi itu masih boleh, yang penting tadi ya sesuai dengan aturan gizi seimbang. Jadi sayuran tetap kita makan juga. Kalau bisa emang porsinya ketika kita makan nasi itu makan satu piring itu ya porsi sayur itu lebih banyak dari nasi. Karena sebenarnya ada juga yang akhirnya dia alergi nasi karena dia nggak makan nasi dalam waktu yang panjang, bertahun-tahun dia nggak makan nasi karena diet, jadi cuma makan sayur dan buah. Akhirnya suatu ketika dia udah mulai kurus gitu ya, udah dietnya udah berhasil, dia mau makan nasi lagi itu dia udah nggak bisa menerima. Jadi metabolisme dalam tubuh ternyata udah berubah. Jadi tubuhnya udah nggak punya enzim-enzim yang bisa mencerna makanan, mencerna nasi tadi. Nah itu udah yang kompleks banget, dia berarti udah nggak makan nasi jangka waktu yang lama banget. Sampai segitu ya? Sampai segitunya. Nah makanya kalau misalkan mau diet ya diet yang sehat yang sesuai anjuran. Makan nasi boleh, makan sayur dan buah tapi harus lebih banyak. Terus kalau tentang apa? Air putih ya, itu emang sehari itu emang kita wajib minum air putih atau mengonsumsi air yang lain itu sebenarnya gimana? Ya sebenarnya yang paling sehat itu ya air putih sebenarnya, karena kan komposisi darah kita, tubuh kita juga kan didominasi oleh air gitu kan. Kebutuhan air secara umum untuk orang dewasa kayaknya sekitar 1,8 sampai 2 liter atau bahkan bisa lebih dari 2 liter. Itu tergantung juga dari berat badan, tinggi badan kayak gitu juga. Jadi bisa kita sesuaikan. Sekarang itu udah ada banyak aplikasinya mas di handphone, itu bisa kita download. Jadi program-program untuk bisa minum air putih sesuai kebutuhan kayak gitu. Jadi kayak misalkan nanti kita masukin data tinggi badan, berat badan kayak gitu, terus berapa kebutuhan air yang kita butuhkan selama satu hari. Terus itu nanti ada pengingatnya juga supaya kita minum air putih yang cukup. Terus juga kalau tadi apakah minuman yang lain selain air putih itu boleh? Boleh sebenarnya. Cuma yang sekarang jadi banyak memunculkan masalah adalah ketika air yang kita minum itu, air yang berwarna-warna itu tinggi kadar gulanya. Nah itu yang akhirnya bikin tabungan kadar gula darah di tubuh kita tuh jadi meningkat. Gitu. Jadi kadang kita makan nasi, sayur, lauk gitu sebenarnya udah cukup kalorinya. Cukup ya, nggak yang berlebih, nggak yang kurang. Tapi ketika kita habis itu minum es teh gitu kan, es jeruk yang gulanya banyak, nah itu yang ternyata kalorinya lebih tinggi atau bahkan sama gitu dengan kalori yang kita makan. Jadi minuman, antara minuman sama makanan tuh kalorinya berlomba-lomba kayak gitu kan. Jadi ibaratnya kalau dihitung-hitung untuk kalori yang sebegitu sebenarnya bisa kita dapetin dari makanan gitu, nggak harus dari minuman. Jadi kalau bisa minum air putih ya air putih aja. Terus kalau berarti kan sekarang ini tinggal tesis kan? Iya. Setelah lulus nanti berarti hitungannya berarti profesinya itu dokter gizi atau ahli gizi? Nah itu ya, karena saya kan S1 nya bukan gizi ya mas, kemarin teknologi pangan. Jadi sebenarnya hitungannya saya bukan ahli gizi kayak gitu. Tapi S2 saya ambil master nutritionist kayak gitu. Nanti sebenarnya kalau arahnya saya tuh mau lebih ke akademisi sih, mau jadi pengajar kayak gitu. Jadi ya melengkapi ilmu-ilmu yang di teknologi pangan gitu. Kalau di teknologi pangan itu kan kita belajarnya lebih banyak ke proses masakan ya. Jadi dari mulai pasca panen nih, bahan-bahan makanan itu gimana caranya kita olah dengan metode apa-apa. Sedangkan gizi itu lebih ke gimana nih kalau makanan ini dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Jadi menurut saya gitu ya, pikiran saya tuh kalau misalkan udah dapet nih materi tentang tadi
teknologi pangan gitu ya, metode memasak, terus dilanjutkan dengan ilmu gizi, itu bakal menjadi sebuah ilmu yang akhirnya bisa komprehensif kayak gitu. Jadi prosesnya tuh ada. Jadi arah saya lebih ke situ sih, ke akademisi juga, terjun ke masyarakat gitu untuk mensosialisasikan gizi seimbang di masyarakat. Berarti kayak konsultan beda? Konsultan gizi itu? Beda sebenarnya. Kalau konsultan gizi itu biasanya ada sendiri gitu ya, profesi itu, dan itu S1 biasanya gizi, S2 terus gizi, terus ada lagi kalau di gizi itu ada sekolahnya khusus Mas. Jadi ada sekolah semacam kayak sekolah profesi gitu ya untuk para ahli gizi. Berarti gak cuma hukum ya? Betul. Sekarang kalau untuk kesehatan juga biasanya kayak gitu. Jadi ada sekolah lanjutan. Oke. Baru tahu. Iya. Ya, mungkin itu tadi kayak udah adzan. Iya betul. Jadi mungkin itu tadi terima kasih untuk waktunya dari Pak Kusnul. Iya. Mungkin nanti kita bisa lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin setelah menjadi seorang profesi. Waduh. Ya, insya Allah. Entah dosen atau mungkin konsultan atau monggo. Terima kasih ya yang sudah menonton. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan silakan untuk share. Dan nanti kita tunggu lagi untuk narasumber berikutnya yang sangat inspiratif untuknya. Nah, terima kasih dari saya dan terima kasih lagi untuk Pak Kusnul. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.